A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syara'a li'ibadihi minad dini ma yuhadzibu nufusahum wa yutahhiru qulubahum wa yus'iduhum fi dunyahum wa ukhrahum. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Teman-teman, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufiratis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup, wa sufiratis syayatin, dan para setan akan dibelenggu. Dalam memahami makna hadis ini, maka kita bisa memahaminya dengan dua cara. Kita bisa memahaminya dengan makna hakikinya dan bisa juga memahaminya dengan makna majazinya. Imam Qurtubi di dalam kitab beliau Al-Mufhim lima ashkala min talkhisi kitab Muslim, beliau menyebutkan makna hakiki dan makna majazi dari hadis ini. Yang pertama, makna hakikinya, qauluhu futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufiratis syayatin. Annal jannata qad futihat wa zukhrafat liman mata fi syahri Ramadan li fadilati hadhihi al-ibadati al-waqi'ati fihi wa ghulqat anhum abwabun nar fala yadkhuluha minhum ahadun mata fihi. Bahwa maksud dari dibukakannya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka adalah bahwa orang yang meninggal pada bulan Ramadan ini akan masuk ke dalam surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka bagi orang yang meninggal pada bulan ini. Kemudian wasufidatis syayatin. Makna dari tasfidus syayatin secara hakikinya beliau menyebutkan adalah hullat wa quyyidat, dibelenggu dan diikat. Wadzalika li'alla tufsida syayatinu 'ala shaimina, supaya para setan itu tidak mengganggu orang-orang yang sedang berpuasa. Itu makna hakiki dari dibukakannya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibelenggunya para setan. Kemudian di sini beliau memunculkan sebuah pertanyaan. Imam Qurtubi memunculkan sebuah pertanyaan. Jikalau setan itu benar dibelenggu di bulan Ramadan, lalu mengapa masih ada orang yang berbuat keburukan, berbuat maksiat? Beliau menjawab pertanyaan itu. Beliau mendatangkan pertanyaan, kemudian beliau menjawabnya sendiri dengan 3 jawaban. Yang pertama, innama tughallu 'anis shaimina as-shaum alladhi hufiza 'ala syurutihi wa ru'iyat adabuhu. Amma ma lam yuhafiz alaihi fala yughallu an fa'ilihi syaitan. Jawaban yang pertama adalah mengapa masih ada orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan sedangkan syaitan tadi dibelenggu dan diikat. Bahwa dibelenggunya para setan itu bagi orang-orang atau bagi orang-orang yang menjaga adab-adab pada bulan Ramadan, menjaga adab-adab puasa pada bulan Ramadan. Adapun bagi orang-orang yang tidak menjaga adab-adab pada bulan Ramadan, maka setan tidak dibelenggu bagi mereka. Kemudian yang kedua adalah, jawaban yang kedua, anna law sallamna annaha sufirat an kulli shaim lakin la yalzam min tasfidi jami'i syayatin alla yaqa'a syarrun lianna liwuqu'i syarri asbaban akhar ghayra syayatin wa hiya an-nufusul khabithah wal 'adatur rakikah wa syayatinul insaniyah. Jawaban yang kedua dari beliau adalah bahwa tidak lazim atau tidak harus dari dibelenggunya semua setan itu tidak terjadinya keburukan. Ya, bahwa terjadinya dalam artian terjadinya keburukan itu meskipun setan itu dibelenggu. Karena keburukan itu tidak hanya bersumber dari setan. Ya, bisa jadi bersumber dari sumber lain seperti syahwat seorang manusia. Kemudian yang ketiga, jawaban yang ketiga adalah
ayakuna hadzal ikhbaru an ghalib syayatin wal maradati minhum wa amma man laisa minal maradah faqad la yusaffat. Kemudian kenapa masih ada orang yang berbuat keburukan di bulan Ramadan sedangkan setan dibelenggu? Jawaban yang ketiga ini adalah bahwa dibelenggunya setan itu hanya bagi pemimpin-pemimpinnya saja. Bahwa setan itu dibelenggu bagi pemimpin-pemimpinnya saja. Ya, pemimpin-pemimpinnya setan dan para ketua-ketuanya. Sedangkan yang selain itu tidak dibelenggu. Maka orang yang berbuat maksiat atau berbuat keburukan di bulan Ramadan itu terjadi karena murni dari hawa nafsunya sendiri. Kemudian makna setelah kita memahami dari makna hakiki dari hadis tersebut, kemudian Imam Qurtubi mendatangkan makna majazinya. Inna fatha abwabil jannati wa ilaqa abwabin nar alamatun ala dukhuli hadha asy-syahril 'azim. Wa yuhtamalu an yuqala inna hadhihi al-abwab al-mufattahata fi hadha asy-syahr hiya ma syara'a Allahu fihi min al-ibadat wal adhkar was salawat wat tilawah. Idh hiya kulluha tuaddi ila fathi abwabil jannati lil 'amilina fihi wa ghalqi abwabin nar anhum. Makna majazi dari dibukakannya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka adalah ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan pada bulan Ramadan tersebut. Karena dengan ibadah-ibadah tersebut menjadi sebab dibuka pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Kemudian wa tasfidu syayatin, makna dari tasfidu syayatin dengan maknanya yang majazi adalah kasru syahawatin nufus, ya, menipisnya atau sedikitnya syahwat-syahwat yang menyebabkan manusia itu mengerjakan keburukan. Ya. Artinya sedikitnya atau menipisnya syahwat yang menyebabkan keburukan itu terjadi. Itu diantara makna majazi dari hadis yang kita bacakan di awal tadi. Teman-teman dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari makna hadis yang kita sampaikan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa tasfidus syayatin atau dibelenggunya setan itu maknanya adalah taqlilus syurur, ya, sedikitnya atau menipisnya keburukan yang terjadi di bulan Ramadan. Baik itu kita pahami kalimat tasfidus syayatin itu dari seginya hakikinya ataupun majazinya. Maksudnya adalah taqlilus syurur, sedikitnya atau menipisnya keburukan itu terjadi di bulan Ramadan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.